Pak Jokowi, saya sebagai orang yang juga pendiri PDIP ya, saya hanya minta satu ya, ayo kita jangan bermain sinetron, terutama sampean, ya, dan jangan bersandiwara. Mbak Mega tuh kalau udah ngasih peran orang, kasih betul gitu aja loh. Jadi bohong tuh namanya, dia nanti didikte, loh saya kan saksi hidupnya. Boleh dicek. Kenapa baru setelah 9 tahun ya? Kalau tidak ada momentum ini mungkin nggak terbuka yang nggak akan Nah terbuka. ini ada secara caranya teman-teman saya yang pakai langitan. Iya. Oh gini, terus Gusti Allah pasti. Oh, pada waktunya Iya. itu. Ini mungkin becik ke titik olah ketoro ini. Saya kata aja langsung deh. Oh. Gue Bu, ayo berdiri belakang anak saya. Gitu kan. Gitu maksudnya. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti Mudah-mudahan relevan. Oh, lanturan. Lanturan, Mas. Lanturan, Mas. Ngelantur. Mas Eros. Sehat, Mas Eros. Sorry, Mas Eros. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya Sehat, baik-baik. Sehat ya? Harus sehat, Mas. Harus sehat. Lahir batin, Lahir batin. dan pikiran. Dan waras. Waras ya, itu yang penting. Akhirnya Lanturan bisa juga menghadirkan Mas Eros Jarot. Ini tamu yang sudah lama kita impi-impikan, Mas, untuk bicara belak-belakan dan apa adanya soal situasi bangsa. Terutama Mustaqim ini paling gebet, Mas. Hadirkan Mas Eros gitu. Iya, Mas Eros ini kan Budayawan. nyaris lengkap ya. Budayawan iya, jurnalis juga iya, politisi juga iya, aktivis juga ya. Mas Eros ini rajin loh Mas ngadvokasi beberapa kasus-kasus ketidakadilan, termasuk soal perampasan tanah segala macam itu loh. Anak jalanan lah. Anak jalanan. Meskipun Mustaqim paling apa lagunya yang malam pertama itu. Coba deh pasti berlalu. Nah, ini konteksnya. Mas melihat situasi sekarang, Mas Eros tentu juga sama dengan yang dirasakan oleh banyak tokoh yang ingin Indonesia utuh, Indonesia berbangsa dengan baik. Mas Gunawan Muhammad sudah bicara, bahkan sampai meneteskan air mata. Butet juga, dan saya yakin Mas Eros juga pasti juga merasakan yang sama. Situasi di mana prinsip-prinsip dasar demokrasi disepelekan, diabaikan, salah satunya dengan otak-atik putusan MK hanya demi pencalonan seseorang. Masih pro kontra, tetapi ini dirasa di luar nalar Akal dan sehat. dilakukan oleh orang-orang atau spesifiknya oleh orang yang hampir 9 tahun dianggap menjadi harapan untuk Indonesia. New Hope. New Hope. Gimana Mas Eros melihat situasi ini? Ya, saya bisa merasakan lah kegetir aja Mas Gunawan ya, Mas Budet, karena memang terlalu dalam. Artinya kalau saya ya tidak terlalu harus meneteskan air mata gitu kan. Mungkin saya lebih ingin banyak meneteskan keringat gitu ya. Kerja, kenapa? Karena dari awal sebetulnya sudah ada catatan-catatan saya gitu ya. Kalau nggak salah tadi ya, kayak Pak Yakob juga begitu kalau nggak salah ya. Saya pernah ngobrol sama dia ya. Bahwa sebetulnya memang kita masih kasih ruang ya kesangsian. Karena lihat prosesnya, kemudian lihat juga cara-cara berpolitiknya, cara-cara mengambil keputusan, cara dia membangun kekuatan ya yang di luar sistem gitu kan. Kan sekarang ini aneh ya, katanya partai itu tonggaknya demokrasi. Ya. Nah sekarang relawan itu tonggaknya demokrasi gitu ya. Partai kesekian. Gitu ya. Nah ini kan satu hal yang memang banyak hal, bukan hanya itu aja, meritokrasi hancur itu ya. Yang namanya peradaban berdemokrasi mundur gitu kan. Kemudian juga ada isu-isu seperti dinasti, politik dinasti. Bukan hanya itu, sebetulnya ada hal yang saya kebetulan saksi, jadi kan bisa bicara sebebas mungkin ya. Yang contohnya apa? Memang kalau banyak publik ya bilang Mbak Mega itu memang kalau ngomong kadang-kadang ya
free kick lah kalau orang main bola gitu ya. Ya, tapi ada sebab-sebabnya. Oke. Jadi nggak datang begitu saja. Ini kan sifatnya dialektis ya. Ada aksi, ada reaksi. Oke. Sebetulnya memang dari awal itu memang ya apa ya, sebenarnya dikasih kesempatan luas loh ya. Kan Jokowi. banyak sekarang orang bilang nih ya, yang bilang kan, wah petugas partai nanti didikte sama Mega. Saya saksinya enggak tuh. Malah kadang-kadang Mbak Mega dihapusi mana ya? Dihapusi meneh. Ya, jadi apa ya, banyak memang mungkin yang tidak menguntungkan mungkin gaya bicara Mbak Mega aja ya. Tapi kalau untuk sampai berlicik ria itu enggak Mbak Mega. Setahu saya ya. Nah, saya tidak membela mana yang baik gitu ya, tapi saya kan harus objektif ya. Kalau dibilang wah Mas Eros belain Mbak Mega tuh, kalau bicara saya tahu lah pengalamannya gimana saya diapakan. Nah, tapi ini buat yang lebih besar ya. Oke. Kita menghadapi kerja yang lebih besar. Jadi hal-hal kecil, contohnya masalah sakit hati pribadi itu ada itu terlalu kecil ya. Abaikan lah Ya. Abaikan. Justru sekarang ini kalau ditanya kenapa sih Mas Eros kayaknya sekarang gimana? Loh, gimana? Ini bukan masalah Prabowo. Ini bukan masalah Ganjar, ini bukan masalah Anies. Ini masalah the nation. Negara dalam tanda kutip bahaya. Bahaya ini tidak jasa dramatisir, seolah terjadi perang seperti di Gaza gitu, enggak. Tapi kehancuran peradaban ya, berdemokrasi itu kan satu hal yang kita ngapain kalau kita ada reformasi gitu loh ya. Nah, itu intinya kenapa kalau ditanya kenapa kok kegelisahan itu, mungkin saya lebih menggarisbawahi gini ya, Pak Jokowi karena mau apa tuh ya gitu loh. Maunya apa sih ini semua? Nah, kemarin tadi malam saya dengar pidatonya ya. Oh, di Golkar. Ya di Golkar. Kayak orang kayak nggak ada nothing happen gitu. Bahwa seolah-olah jangan bikin sandiwara. Loh, lakonnya bukan dia. Gitu loh. Nah, itu yang kadang-kadang rakyat tuh jadi bingung gitu ya. Jadi yang namanya demokrasi yang dipahami sama Pak Jokowi itu yang seperti apa? Kan jadi bertanya kita. Jadi nggak usah nangis kalau saya. Tapi Saya berkeringat. bangkit. Iya dong, kita berkeringat. Ayo kita sekarang Untuk bukan hanya memenangkan si ini si itu, tapi menangkan dan menjaga Indonesia ini nomor satunya dulu ya. Yang kedua barulah pertandingan katanya harus fair. Nah, orang juga nanya, pengertian Pak Jokowi fairness itu apa netral. ya? Netral itu apa? Soalnya kalau dia bicara itu seolah-olah memang Semuanya nggak ada baik-baik apa-apa. saja. Semua baik-baik saja. Nah, makanya saya tulis kan, Pak Jokowi itu netral atau sentral, gitu kan? Ya, ini yang paling penting. Supaya apa? Supaya rakyat kita, nah saya nggak ada secara pribadi nggak ada apa-apa ya sama beliau, kebencian nggak ada. Cuma saya tidak suka aja. Tidak suka hal-hal yang menurut saya itu penjerumusan pemahaman ya. Dari apa yang sesungguhnya seorang presiden itu tugasnya memberikan pencerahan kan. Bukan malah penggelapan makna, tiba-tiba kita kehilangan makna kata. Nanti makna berbangsa bernegara, atau makna cinta, makna kemanusiaan, makna ketuhanan. Nah, kan gawat ini. Mas Eros, saya tertarik dengan apa istilah Mas Eros tadi, mundurnya peradaban berdemokrasi gitu. Ya. Memang Mas Eros melihat itu hari Iya, ini. sangat. Apa indikasinya, Mas? Nah, contohnya begini. Bagaimana sebetulnya kita ini kan, yang namanya demokrasi itu bukakan pintu, ya. Dan awasi pintu itu dengan baik. Jangan ya dikasih ganjelan di bawahnya, terus ya pintunya satu dioglek-oglekin gitu ya. Sehingga satu hal yang dianggap biasa, sekarang kan dianggap biasa seperti itu. Nah, itu kan satu kemunduran yang saya beri contoh yang sangat sederhana aja ya, seperti itu. Nah, di mana juga Emang ada yang diganjal, Mas? loh, gini aja lah. Contohnya sederhana aja ya. Kalau memang partai itu menjadi tonggak daripada Demokrasi. demokrasi, jangan dirusak.
Oke. Contohnya waktu pidatonya tadi malam, wah sudah sukses kader yang mana ya gitu. Nah, apakah Mas Gibran tuh kader lewat kaderisasi? Kan orang jadi bertanya-tanya gitu loh Mas. Kan ini kan sebagai kepala negara, cobalah setiap katanya tuh jadi pegangan loh ya. Kalau kaderisasi loh. Kalau partai itu, kalau mau kita pelihara sebagai tonggak demokrasi, jangan juga pakai ada sistem, ya kita tahulah kenapa Mas Erlangga menjadi begitu kalem, Mas Zulkifli kenapa jadi begitu kalem, gitu kan? Kan ada sebab-sebabnya. Begitu kalem atau begitu patuh, Mas? Loh, dengan sama Mas Gibran begitu, pasti ada sebabnya kan. Orang yang paham pasti tidak mungkin diam saja mengatakan tidak mungkin seorang ya ketua umum partai besar sebegitu lama kok begitu ngelukurnya gitu ya. Ngelukur itu apa ya? Gini, ya kapurancang gitu ya. Sama tekuk lutut. Iya, begitu juga teman-teman partai yang lain. Bahkan maaf, sampai Mas Yusril yang saya anggap menjadi salah seorang yang harusnya berdiri ya, menjadi bentengnya gitu kan, peradaban berdemokrasi. Saya lihat juga, ya jadi apa ya? Kalau saya tuh nggak sedih tuh udah agak romantis, ya. Nelongso gitu. Apa? Prihatin. Ya prihatin. Jadi yang seperti itulah yang harus kita jadi pikiran kita bersama ya. Mungkin menyalahkan Pak Jokowi itu gampang lah ya. Tapi bagaimana kita sebagai bangsa nih ya, kita kembali bangkit ya. Dan sekarang ini kan ada banyak buzzer-buzzer yang mencoba menjustifikasi. Wah sebenarnya Pak Jokowi itu begini, loh nyatanya begini kok masih tetap aja dibilang begitu gitu ya. Jadi ini loh ya, maksudnya jadi bangsa yang nggak sehat. Nah ini peradaban itulah yang saya tentang. Artinya demokrasi dan akal sehat itu berjodohan. Ya, harusnya jalan seiring sejalan gitu ya. Jadi kalau nalar tidak sehat dan akal tidak sehat itu tidak mungkin. Saya mau konfirmasi, saya sempat dapat video Mas Eros saat orang sedang kecewa-kecewanya putusan MK. Bikin video tenang, becik ke titik Allah ketoro, gak usah marah-marah. Becik ke titik Allah ketoro ini kan kira-kira Mas Eros mau menyampaikan pesan apa? Apakah perilaku seperti ini, politik tak bernilai ini, terus perusakan demokrasi secara terang benderang, pengangkangan konstitusi ini akan terbuka dengan sendirinya, atau seperti apa pesan yang paling inilah kalau saya ginilah, jangan fitnah ya kan, fakta aja. Ini kan fakta yang saya bicarakan, fakta dan bisa dicek ya kan. Nah yang becek yang mana, yang olo yang mana kan itu. Apakah baik seseorang ya yang menjanjikan sesuatu terus enggak ditepati. Nah, kan contohnya nih, siapa itu Mas? Ya Pak Jokowi lah. Menjanjikan apa? Kan banyak. Contohnya waktu kita pertama kali ya ngusung Pak Jokowi ya kan. Kan kita semangat, kenapa sih? Kan dijanjikan adanya Trisakti, Nawacita, ya kan? Terus juga apalagi level mental. Coba lihat sekarang. Pertanyaan saya, di mana ya itu Trisakti gitu ya? Di mana itu yang namanya Nawacita? Terus apalagi revolusi mental, di mana korupsi menjadi bangunan paling kuat ya mental bangsa kita. jadi malah jadi itunya. Mas Eros kalau melihat fenomena yang sekarang, setuju nggak kalau ada orang mengatakan bahwa ya ini juga bagian dari kesalahan para pengusung Jokowi dulu yang terlalu membiarkan puja-puja over expectation selama 9 tahun ini, dan baru terkaget-kaget dengan sikap terakhir ini yang kemudian belok kanan, sennya kiri gitu. Saya rasa manusiawi ya. Kalau melihat ya melihat figurnya dengan kesederhanaannya, kan nggak masuk akal bisa jadi begini gitu loh ya. Kan begitu ya. Jadi wajar dong ya, itu manusiawi ya kan. Nah, cuman tiba-tiba kok
tiba Arjuna kok jadi Rahwana gitu kan. Itu juga kan nggak bisa kita menyalahkan publik kan sebetulnya bagaimana pada saat itu saya udah pernah bilang ya, Indonesia waktu itu membutuhkan 1000 cc gitu kan kalau motor. Kita dikasih sebetulnya waktu itu 200 cc. Pak Yaakob setuju sama saya itu ya. Nah, cuman karena di push dengan buzzernya dengan ini dan kepentingan luar juga bermain gitu ya, sehingga jadilah tokoh gitu ya. Nah yang sangat saya sayangkan memang, nah para buzzer ini kemudian membuat sedemikian rupa sehingga kayak bubble gitu kan. Jadi tokoh yang sebenarnya gelembungan bubble aja itu ya, yang sebetulnya nggak natural ya, nggak natural sehingga 200 di boost up jadi 1000. Iya. Nah yang hal seperti itu, jadi banyak yang sebetulnya apa ya, yang saya saksikan secara langsung gitu ya. Contoh-contoh yang lain, SMK, ya, Mas Sukyat tuh sampai rada menangis itu ke saya. Sukyat tuh yang penciptanya, SMK, tanya sama saya. Mas Rudi juga gitu. Ayo tanya aja kalau nggak percaya. Nanti wawancara aja Mas Rudi di sini ya. Efek. Sampai dia kayak berkaca-kaca. Mas piye to yo? Saya tuh waktu maju, ini ceritanya biar rakyat tuh tahu ya sesungguhnya ya. Waktu maju kata Mas Rudi, aku ini Mas diundang tuh ke Pak Jokowi. Kan wakilnya juga mau maju kata dia. Panggil Pak Jokowi, wis Mas ngapain sih, kok berdua malah bersaing. Buya sudah dampingi Mas Rudi dulu. Nanti kalau Mas Rudi sudah selesai, sampean majulah. Kita dukung sama-sama. Ini kata-kata Mas Rudi, bisa dicek. Aku Mas orang ngerti ibu gitu kan. Cah iki ora tau kondo aku, memperkenalkan diri juga enggak. Tiba-tiba kok yang diajukan Gibran gitu loh. Jadi wali kota Solo konteksnya ya. Wali kota Solo. Nah hal seperti itu. Nah pertanyaan saya, Olo apa ape gitu aja. Nah jadi becik ke titik Olo Ketoro itu kan, ini becik nggak nih? Ini Olo nggak? Nah itu nanti kita serahkan dengan lagi hal-hal lain. Contohnya, oh saya tidak pernah kok 3 kali gitu minta 3 kali. 3 periode. Saya bilang sama Hasto, Tok kamu bener ngomong jangan macam-macam, saya bilang gitu ya. Loh Mas aku Adian juga, saya datangin tanya orang dua itu. Ya makanya dia bilang enggak Mas. Ternyata si Mbak juga bilang ya pokoknya memang ada, ya itulah ya. Kalau saya katanya teman saya yang ahli psikologi, cuman saya ini karena saya bukan ahlinya, saya nggak berani memformalkan. Apa istilahnya pathological liar. Pathological liar. Nah itu tapi ya itu karena bukan bidang saya tidak mau memperlebar. Tapi begini loh, memang seperti apa ya? Nah saya hubungkan dengan teman saya nih. Sebulan lalu dia habis ketemu Pak Jokowi. Udah datang kantor saya, Mas. Aku deg-degan nih. Kenapa sih? Wah aku nggak bisa terima yang ini. Kenapa? Aku ngomong Mas karo Mas Jokowi gini-gini. Lalu dia bilang, saya bilang loh Mas, kalau itu kan bohong gitu kan. Lalu Pak Jokowi bilang, kowe ki di politik itu bohong nggak apa-apa. Wah di situ Jokowi aku shock. ngomong kayak gitu Mas. Nah itu nanti orangnya ada, cuman kan saya nggak sebut nama. Nah kalau mau nanti datang ke saya, namanya siapa, orangnya siapa, saya kasih tahu kan itu. Nah, maksudnya biar rakyat tahu lah. Jangan kita bermain-main sandiwara terus. Katanya nggak boleh jangan main sinetron. Nah ini ya, drama. ya Pak Jokowi, saya sebagai orang yang juga pendiri PDIP ya, saya hanya minta satu ya, ayo kita jangan bermain sinetron, terutama sampean, ya, jangan sampai gitu, kok playing innocent terus ya, jangan dong, kan kasihan yang lain, seolah-olah saya paham bahwa Mbak Mega juga sebagai manusia perlu dikoreksi ya, saya juga nggak bilang sama dia, cuman dia bilang tugas partai itu nggo internal awak dhewe gitu kan. Ya teman Mbak, tapi kan itu di cover sama TV gitu ya. Oh Mas Jaros, jadi gini sama Mbak Mega. Gini loh Mas ya, catat nih ya. Mbak Mega tuh kalau udah ngasih kepercayaan orang, kasih cul gitu aja loh. Jadi bohong tuh namanya. Dia nanti didikte. Loh saya kan saksi hidupnya. Boleh dicek matanya Pramono Anung, tanya Aryo Bimo ya.
siapa ya? Yang Artinya Bu sebetulnya Mega itu kalau udah percaya sama orang Ya, ya udah Col. dilepas Ya, itu loh. ya. Jadi nggak bener itu kalau Bu Mega itu mendikte Jokowi itu bohong. Saya tidak belain dia. Cuman gini, banyak loh. Saya ini kan malah kasarnya kalau mau sakit hati kan saya. Ya. Saya kerja 9 tahun ya toh. mendirikan partai. Dengan partai segala semua saya yang kerjain, hadiahnya apa ya, cuman dibilang apalah gitu ya. Dibilang apa gitu ya, apa itunya Mbak Mega itu kan. Saya bilang, cuman saya terima, enggak apa-apa. Kan becik ketete olok ketoro. Makanya saya tenang aja. Dan ternyata hari ini ternyata saya harus bicara. Karena apa? Saya tidak suka gitu pemutarbalikan. Fakta. Ya, bahwasanya ada hal-hal yang saya juga, Mbak, kalau ngomong bojo, apa sih kayak orang nyinyir gitu ya. Tapi kan karena sudah mungkin sepuh ya. Dia kayak dia nganggap tuh kayak di rumahnya sendiri sama anaknya, "Jok, kowe iki lho ya," gitu. Tapi kan nggak boleh gitu ya. Tapi hatinya nggak gitu, setahu saya ya. Kapan Nah, terakhir ketemu Mbak Mega, Mas? ya saya adalah pokoknya. Masih kalau sering saya. ya, masih sering komunikasi berarti ya. Kan ada cara saya lah gitu. Ada cara saya. Mungkin gini loh, kenapa sekarang ditanya kok saya turun gini gitu ya? Karena this is about the nation, bukan PDIP. Makanya dia juga ngasih kode saya kan, badai pasti berlalu, yo aku sama medut itu kayak gitu. Ini konteksnya nation juga, kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi kan, dari mulai dia declare bahwa aku pasti cawe-cawe, saya pasti cawe-cawe. Karena dia bicara soal ada lompatan besar, giant leap. Di 2024, 2029, ini harus terus hilirisasi pembangunan. Pak Jokowi juga sepertinya punya perspektif bahwa dia menyampaikan narasi bahwa demi negara, kemajuan bangsa ini, saya ingin cawe-cawe dan memastikan regenerasi kepemimpinan itu betul tidak lagi kembali dari SMA ke SD. Kan begitu yang disampaikan Pak Jokowi. Mas Eros melihat ini, kebenaran berbangsa bernegara, kebenarannya itu tidak subjektif ya. Ada patokan-patokannya, Mas ya. Contohnya kalau memang kebenaran, ayo kita audit IKN itu ya. Gitu aja. Gini aja lah, Mas. Kalau yang sesuai dengan nalar pasti diterima. Nggak ribut. Katakan Agustus kita harus pindah. Ya. tahun depan. Coba deh. Kita ngadepin yang namanya pemilu aja masih gini ya. Belum pilkada. Agustus pindah. Coba deh. Coba deh saya pemirsa yang dengan nonton kita make sense nggak itu? Ya, maksudnya make sense nggak? Ya, pindah satu keluarga aja nih, kita keluarga sampean nih, pindah dari Jakarta ke Bandung aja, wah repotnya kayak apa ya? Apa tuh? Nanti Ganjar kalau pindah nih, yang dia lakukan bukan kerja, adaptasi lingkungan, pola komunikasi, yaitu sinkronisasi, dan juga banyak hal lagi yang harus dipersiapkan dalam rangka persiapan menjadi, karena belum jadi pasti, ya nggak mungkin lah Agustus nanti tinggal ya nggak nyampe 1 tahun lagi ya toh. Nah hal seperti itu kan yang menurut saya, ayo jangan-jangan saya nggak waras ya, kok nggak percaya sama, saya nggak percaya sama sihir soalnya, saya juga dididik saya kan sekolahnya teknik, ya saya bisa ngitung secara matematik juga, gitu ya. Sehingga maksudnya gini loh, masuk akal nggak? Kecuali untuk bangun legacy pribadi, ya silakan aja. Oke, kita sepakat pindah. Kenapa harus Agustus? Kenapa itu satu proses panjang ya, yang nantinya finalnya itu mungkin di 2028 atau 29 gitu kan lebih make sense ya, gitu. Ya. Nah, siapa yang sebetulnya bermain di sinetron ini? Dan siapa lakonnya ini, Mas? Nah, siapa lakonnya? Jadi gini loh, saya ingin sekali ya, mungkin orang bilang saya kurang ajar. Enggak. Kenapa saya ingin membantu Pak Jokowi untuk bisa dipahami rakyatnya? Ya. Jadi justru kalau sekarang ini rakyat nggak paham. Yuk pindah. Gimana ya gitu. Saya tanya contohnya nih, yang masih pertanyaan kok katanya itu tanahnya
sewa siapa gitu ya. Terus nanti si 10 konglomerat itu perannya apa di sana, gimana? Ini kan masih pertanyaan-pertanyaan politik yang dijelaskan, gitu. Jadi maksud saya, kita kasihlah arahan yang jelas, ya. Hal demokrasi itu sama presiden cawe-cawe itu bertolak belakang. Gitu. Iya, lo ya dong. Kan seorang presiden tuh harus sebagai negarawan ya. Di saat-saat tertentu dia harus bisa menjadi mengambil jarak ya, dengan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus kan. Ini kan yang dititipkan bangsa ini, bukan terus cawe-cawe gendong anaknya mlebu Mahkamah Konstitusi gitu kan, cawe-cawe supaya nanti yang menang siapa gitu kan. Nah ini hal yang sebetulnya menurut saya ya, sayang sekali. Pak Jokowi itu kan people darling ya. Iya. Dan lama ya, sekali. 2 tahun yang lalu, atau tahun yang lalu people darling loh ya. Iya. Dalam jangka yang terakhir ini. Iya, pendek sekali. Makanya orang bilang kalau mau melihat orang yang sungguhnya itu beri dia kekuasaan. Kekuasaan. Ya. Kalau mau lihat yang lebih jauh lagi, beri kuasaan yang lebih lama dikit. Nah ternyata memang sekarang sudah ya banyak hal lah. Teman-teman saya juga, saya sendiri, saya pribadi terusnya nggak ada hubungan emosional ataupun dia pernah nyakiti saya, enggak gitu ya. Tapi dia menyakiti saya ketika satu negara yang kita perjuangkan ini ya, dengan pandangan subjektifnya gitu ya, kita harus mengatakan ya apa yang dia lakukan benar. Ya ada yang benar, ada yang enggak gitu loh. Bukan salah semua juga enggak, itu kan orang yang sentimen aja. Benar semua juga enggak. Ya enggak dong, tapi ya, maksudnya kita coba yang objektif aja lah ya. Contohnya kita terima kasih ada hal-hal yang mungkin belajar cara berdandan sehari-hari yang sederhana, itu bagus kan? Dan itu menjadi contoh ya. Ya itu bagus kan? Pakai baju putih. Pakai baju putih, celana, sepatu kaos, sakar PDW gitu kan? Sederhana pakainya, tapi yang diputuskan rumit gitu. Nah, justru kalau orang kayak saya itu kan, yang namanya berkeberpihakan atau yang namanya merakyat, ya itu apakah kebijakan politiknya berpihak pada rakyat. Bukan apa yang dia pakai. Bukan, dan bukan contohnya ya tadi kan katanya bukan sinetron. Kalau yang bukan sinetronnya begitu. Jadi tidak harus bercitra tiap hari. Tapi bagaimana tuh undang-undang ya Cipta Kerja. Bagaimana juga itu KPK. Bagaimana juga hal-hal yang menyangkut ya pertambangan kita gitu kan. Nah itu kan yang sebetulnya harus kita kita pertanyakan. Kenapa baru setelah 9 tahun ya? Kalau tidak ada momentum ini mungkin nggak terbuka yang nggak akan terbuka. Nah ini ada secara caranya teman-teman saya yang pakai langitan. Oh gini. Wes Gusti Allah pasti pada waktunya itu. Ini tapi, mungkin becik ketitik olah ketoro ini artinya akan dibuka. Kalau tahu prosesnya, sebetulnya proses itu sudah kita catat. Cuman banyak waktu itu mungkin Mas Gunawan, Mas Butet belum sempat sibuk ya dengan karyanya, sehingga mungkin saya yang banyak lebih nganggur gitu ya, lebih mencatat banyak hal ya. Apa aja tuh Mas? Ya banyak. Dari cara-cara yang dia janjikan, cara dia berpolitik, saya juga, itu Mas Pratikno, ya ayo Mas Pratik gitu kan, Mbak Ayo Blokosuto gitu kan, ya kan. Sempat iya gitu, dong. Mas Pratik. Apa dulu bicara tentang Mas Hendro, bicara tentang adalah, saya nggak enak kalau saya bukan tipe orang yang membongkar-bongkar itu ya. Terus masukin Luhut itu, sampai kan masa nggak inget sih sama saya gitu, ya sudahlah. Masukin Luhut kemana Mas? Ya? Masukin Luhut kemana? Ya itu yang KSP, ya kan KSP. Sudahlah kita maksudnya gini loh Mas Pratik, sampean itu kan orang universitas ya. Akademisi. Kaum terdidik ya. Jagalah nilai itu ya. Karena nation without values is nothing gitu kan. Jadi saya harapkan Anda sebagai rektor itu kan bahwa jangan kayak politisi gitu loh ya.
ayo dong sama ada teman-teman kayak saya, ayo kita sama-sama ini ya, jangan malah kok jadi Melu-melu. serakaruan gitu. Jadi kayak salah satu apa itu pemain sinetronnya. pemeran pendainnya. Produksi. Iya, dan kritikan Mas Eros itu terhadap kaum terdidik dengan situasi sekarang ini kan seringkali disampaikan di banyak kesempatan. Kalau kehancuran ini sebenarnya Mas ya, Iya. the beginning of gitu kan, pengkhianatan kaum intelektual menurut saya. Pengkhianatan kaum intelektual. ya. Menarik. Dan salah satu yang juga tanda yang paling besar itu bagaimana lembaga intelektual yang namanya universitas dan akademis itu ya, itu menjadi lembaga stempel legitimator kehendak penguasa. Oke. Ya, makanya tidak ada karya-karya ilmiah lagi ya yang fenomenal gitu kan, kecuali ya basa-basi, rapat sana rapat sini, menyetujui apa-apa yang ini. Karena apa? Rektor itu kan harus persetujuan dari presiden ya. Jadi kalau banyak kami bandel nggak mungkin jadi. Jadi ya sudahlah yang kayak gitu-gitu aja. Nah ini kan sebetulnya yang paling bahaya pada saat lembaga intelektual Ada dibunuh. penundukan semacam itu Mas. Ada upaya menundukkan entitas lembaga-lembaga pendidikan lewat kekuasaan seperti itu. Ya, itu nyata kok, itu nyata. Saya kan juga di lembaga pendidikan juga cukup dekat ya. Jadi maksud saya, terus kedua juga, jadi sebetulnya kalau kaum pedagang itu digantungnya yang terakhir lah. Ya, kalau ada pergantungan Kalau ada. itu ya. Iya. Nah, ini kan katanya kita pakai Sinetron. kata-kata sinetron sih, jadi kita gambarnya gitu. Kalau ada yang harus digantung dulu ya, Lagi ya bikin film. pedagang itu belakangan. Kenapa? Yang namanya pedagang, Iya. apa aja didagangin. Nah, yang membuat para pedagang itu menjadi menguasai ya para regulator, nah, itu yang harus kita selidiki bersama. Contohnya nih Mas ya, Iya. saya memang kedengarannya nggak enak. Kita nih kalau orang Jawa bilang ya, wah pemilu iya gitu ya. Nanti yang menang itu kita sudah tahu kok ya. Yang mereka punya hanya kekuasaan. Penguasanya di mana? Masih kita pertanyakan. Menguasai nggak belum tentu. Ya toh, yang jadi presiden. Sekarang katanya Pak Jokowi yang presiden loh, Bu Sri Mulyani kok yang lebih menentukan. Ya, ada undang-undangnya tuh, ya kan? Kan di ayat satunya itu yang nomor 6 kalau nggak salah. Ayat satunya ya bilang masalah fiskal dan seterusnya perpajakan diri pada presiden, gitu kan? Dan ayat 2-nya presiden memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Keuangan. Selesai ya. Nah dari situ aja harus kita pikirkan. Terus kedua, siapa sih yang menguasai sesungguhnya? Apakah kita ini di partai ya enggak lah. Ya, industri yang pegang mereka, ya dah. Sekarang lebih gila lagi, seluruh kekayaan alam dan bumi dikuasai oleh mereka. Mereka ini siapa Mas? Ya mereka ya, yang saya bilang kaum oligark ini, ya kan? Dah, apalagi you name it lah, ya. Dari yang namanya 9 bahan pokok, siapa yang kontrol? Memang negara ya mereka, gitu kan. Keuangan, ya, core of the business sekarang kan. Core kehidupan kita kan apa sih? Finance ya. Kalau yang penguasa kan yang menguasai dong. Enggak, yang menguasai mereka gitu. Jadi sebetulnya saya bilang sama Pak Mahfud, kalian naik kampanye ojo banter-banter ya. Seolah-olah bisa membersihin semuanya. Soalnya nanti apa? Yang orang yang pertama nagih aku. Bilang gitu. Karena saya juga bersama mereka gitu kan ya. Jadi saya bilang sama Anies, saya bilang yang bawa juga saya bilang, udahlah kenapa sih kita nggak konsentrasi nih ya, to fix the country dulu. Jadi oke lah, pemilu ini kita jalankan sebagai satu something must be done gitu kan, karena itu instruksi dari konstitusi. Ya udahlah kita ikutin, tapi jangan sampai kita malah jadi kacau bodoh begini, kita jadi adu domba begini segala. Akhirnya ya sebetulnya kan ya, kita tahu kok siapa yang menguasai Indonesia sesungguhnya. Bandar. Ini kan tetok. Makanya kenapa Mas pemilu dibikin mahal seperti ini? Untuk jadi caleg aja, untuk jadi DPR itu 5 sampai 9 miliar. Ya.
Kenapa dibuat mahal begini? Karena para cukong ini harus tetap bisa jadi bandar. Oh, supaya tetap Nah, itu yang dibutuhkan. makanya sebetulnya kita bicara Jokowi segala itu adalah buat saya pase, itu masa lalu ya. Oke. Kedepannya harus kita bikin bersama ya. Satu sistem yang mengantar kita ini bisa menjadi Trisaktinya itu ada beneran. Jadi bukan Trisakti apa versi sandiwara atau sinetronnya ya siapa ini Tapi gitu kan. kalau lihat beberapa wawancara alasannya Pak Jokowi ingin cawe-cawe itu kan dia ingin menyatukan sudahlah semua gabung untuk kepentingan Indonesia gitu, untuk membangun menghadapi situasi global yang tidak menentu, krisis pangan, ancaman energi. Langsung saya kata aja langsung deh. Gabung. Ayo berdiri belakang anak saya. Gitu kan. Gitu maksudnya. Tapi itu Loh, ini kan artinya kita jangan parsial dong ya. langsung aja gitu ya. Secara menyeluruh dong ya. Jangan diketol-petol gitu kan. Seolah Kaget keren juga kalau saya gitu ya. pemilihan kalimatnya. Ayo bergabung di belakang Anak saya. Gitu kan. Ya, toh, sekarang gini yang bahaya gini Mas. Cobalah. Jangan kita sentimen ya. Cuman kita dengan kepala dingin ya. Dan kita nggak berharap terjadi. Tapi kan Tuhan tuh kadang-kadang aneh juga kan. Terhadap Indonesia ini kadang-kadang memang nggak tahu lah ya. Tiba-tiba kebayang nggak Mas ya? Kalau sebelum dilantik nih terjadi sesuatu Apa tuh Mas? berhalangan tetap. Presiden. Pokoknya menang Pak si siapa? Prabowo. Gibran. Ya. Udah menang, saking senengnya mungkin ya. Ya. Tiba-tiba berhalangan tetap. So, kita punya seorang presiden yang jadi gubernur aja belum pernah loh Mas masuk ke wilayah provinsi, politik profesional, apalagi nasional. Lalu siapa yang sebetulnya tanpa langsung ya kan Mendirect. 3 kalinya itu terjadi. Jadi namanya indirect 3 kali. Ya, Direct Itu desainnya. tiga Nah, periode. sinetron yang paling hebat. Ini ya. Nah ini. Dan ada namanya Jadi- nanti istilah presiden senior. Hal inilah sebetulnya makanya, wah kalau saya sih saya akan jagain terus Mas Prabowo. Mas harus hati-hati Mas. Hati-hati. Terus sampai 5 tahun kalau dia menang kita 5 tahun lah. Lu gue temenin aja, gue temenin jangan sampai terjadi Tapi apa-apa. Prabowo-nya kelihatannya AC-AC aja sama Jokowi Mas. Malah Tambah gemoy. tambah merapat dan Happy-happy gitu. selalu merasa pengen mengidentifikasi dirinya itu dengan Jokowi. gitu. Tenang Pak Prabowo. Saya ada di saja. sini. Ada di sini. Mas Eros sudah ada di sana. Aduh kayak gitu, aduh lah udah jumawa Mas ya. Kan tadi bilang Pak Jokowi bilang jangan jumawa. Lah belum menang aja udah nggak jumawa gitu kan ya. Mas Eros kalau, Cilik loh, Mas. Mas Eros kalau anak mudanya nggak ada isu kan? Atau karena prosesnya aja yang mengakali konstitusi? Kalau anak mudanya harusnya nggak apa-apa kan? Kalau menurut Mas Eros. Selama dia kompeten. Gimana? Atau gimana? Beginilah. Kok disamain Mas Syahrir gitu loh. Keluar lagi. Dah, kok disamain Bung Karno tuh umur 27. Ya, tanggal 27 ya. Iya. Ya jangan disamain dong. Itu kan nggak apple to apple gitu loh ya. Bahkan kalau bilang nanti terlalu menghina saya nggak suka bumi dan langit itu kan. Artinya pemikirannya apa, karyanya apa, sikap-sikapnya apa Ide gitu kan. gagasannya ya. Iya. Ini negara bukan terus ada dicontohkannya keberhasilan di Solo gitu ya. Ya kalau dia siapa juga mungkin si Mayapada nggak mungkin ngejoki duit segitu banyak ya. Kalau bukan anaknya presiden, wali Nah, kotanya. itu dia. Makanya kalau saya ngomong gini nggak ada saya apa ya sentimen sama dia nggak ada. Cuma saya tidak suka sinetron yang seperti ini gitulah. Artinya ayolah nggak apa-apa mau debat ayo Pak Jokowi silakan ayo di sini silakan saya tak datang lah ya itu. Dan saya mau ngomong gimana ya pasti saya ikutin Sebagai lah. orang yang dulu pernah mendukung ya. Ya, dan bukannya mendukung, Tapi mengawal. ya bekerja. Oh bekerja. Kalau Mas Eros, Loh di iyalah. 2014 atau 2019? Bukan. Pas jadi kan kita menjagain. Oh, lah ya. jaga ya. Oke. Kita kan wajib menjaga yang kita pilih itu harus jadi baik dong. Iya, ya. iya. Kita nggak mau dong. Komitmen, tanggung Dulu jawab lah kita, wah ngajar orde baru kayak apa. Iya.
Kalau sekarang lebih jelek dari Orde Baru kan jangan disayangkan. Dan ada yang bilang lebih jelek karena Pak Harto aja nggak pernah mencalonkan anaknya. Ya, itu kan biar publik lah menilai Oh, ya. iya. Jadi memang dari awal sudah ada gejala-gejala Orde Baru paling baru dan jelek, lebih jelek gitu loh. Tapi ya sudahlah, itu kan gimmick itu bisa dipelintir kemana-mana. Tapi sekarang kita bicara Ke depan. fakta aja lah ya. Berarti Mas Eros gagal dong jagain Jokowi. Ya, harus diakuin. Gagal. Kenapa? Karena ya itu tadi, saya kira itu sungguhan, ternyata sinetron gitu loh. Loh iya toh. Udah, ini ibaratnya udah mau tamat baru tahu ceritanya. Baru sadar. Ternyata beda judulnya. Sutradara lo ya. Sutradara loh ini. Loh, kalau saya sih sudah, silakan nanti tanya Mbak Mega. Saya tulis 9 lembar waktu Pak Jokowi pertama naik. Yang pertama aja, Mbak, kamu siap lonely? Are you ready to become lonely? Dia bilang gitu kan. Ada 9. Insya Allah 9-9-nya itu sekarang tinggal yang 1 lembar ke-9. Semuanya udah terbukti. Semua udah terbukti. Yang ke-9. Yang 9 itu antara lain, Apa tuh Mas? he's going to take over your position. Gitu. Di PDIP. Ya, your position. Ya, presiden konteksnya ketua umum. Ya, PDIP lah gitu ya. Di PDIP. Dan itu kan kelihatan ya. Begitu dia nggak mungkin berhasil dia gitu. Jadi memang kalau ada kesempatan mungkin bisa diambil juga gitu ya. Nah, jadi memang buat saya yang terbaik buat Indonesia nggak apa-apa ya. Saya pikir juga contohnya apa Mas Guntur aja nulis gitu ya. Tidak harus ke dinastinya atau ke nah itu kan satu hal yang sudah kok yang di sini malah memperkental yang itu gitu loh ya. Jadi Oh iya, Iya. yang mengusulkan Pak Jokowi sebagai salah satu alternatif ya ketua itu umum. kan satu hal yang sudah mengagetkan waktu itu ya di kalangan kita para kader Banteng itu. Jadi gini loh Mas, yang mungkin dilupakan teman-teman, kalau hitungannya sekarang udah jelimet itu ya. Kalau saya bilang gini lah, satu Banteng itu punya satu sifat, biar gepeng tetap banteng gitu kan. Biar Satu gepeng. itu militan ya, satu kemilitannya. Kedua, sekarang ini kan maaf ya, yang namanya sudah pada pinter lah ya, untuk tidak mengatakan bisa bermunak-munak gitu ya. Munafik. Ya, contohnya ya di depannya itu memang didukung gitu. Nanti pas pencoblosan belum tentu Mas, siapa lu gitu kan ya kan. Jadi yang saya sedih itu, saya sebetulnya apa ya, karena saya kawannya Bowo, saya kan dekat sama Prabowo ya. Oke. Mudah-mudahan ya kalau dia menang ya kita juga ya, saya juga ikutlah sebagai teman ya, memberikan ucapan selamat ya. Saya nggak kebayang kalau kalah gitu. Karena hitungan-hitungannya terlalu yakin. Sedangkan hitungan saya beda gitu kan. Saya ada sisa yang saya hitung gitu ya. Kemungkinannya itu tidak seperti seindah yang dibayangkan. Dibayangkan Prabowo maksudnya. Menang satu Ya, putaran dan kan semuanya sekarang lah gitu ya. Apalagi Denny JA gitu ya. Wah, kalau nulis gitu ya. Dari pendekatan kebudayaan rasanya kok tidak seperti itu. Oke. Dari pendekatan kebudayaan. Itu kan hitungannya hitungan yang sifatnya matematikal aja. Karena dia ada Golkar, ada ini, ada ini, dia paralel gitu ya. Wah, pasti yang milih banyak. Menggabungkan mesin dikolaborasikan. Banyak teman-teman saya bilang, gua sih mulus nyoblos sih gue milih nyoblos Golkar, tapi doi ogah gitu kan. Jadi banyak. Ini yang nggak diperhitungkan satu. Yang kedua, pendekatan ini memang uang penting ya. Tapi ibu-ibu ya, coba deh ibu-ibu di desa-desa ya. Itu kan kadang-kadang ya namanya apa? Katuranggan ya. Itu kan penting ya. Nah, sehingga hal-hal yang itu juga tidak diperhitungkan ya. Dengan menurut saya gitu kan. Sekarang nih orang-orang sudah sibuk, wah nanti ada pembagian beras lagi gitu ya. Orang-orang pada, wah mulai pada itu. Orang-orang pada tahu sekarang yang bagi beras itu kan bukan Pak Jokowi. Itu uang negara. Ya, uang negara. Nah, saya yakin Pak Jokowi juga tidak bermaksud bersandiwara atau main sinetron ya. Dia
karena dia mau belajar jujur nih kan. Ya, dia akan bilang ini bukan uang saya, ini uang negara buat sampean semua gitu. Nah, tapi kalau sampai dia mencitrakan seolah-olah Dari kebaikan dirinya lah membagikan beras itu, ya pancen dia terpaksa kita berikan Gelar. hadiah Vidya itu Oh, ya. Vidya. Jadi pemeran terbaik. terbaik. tapi kan kita nggak boleh prejudis. Iya, Jangan lah. positif. Karena Mas Eros ini adalah orang yang masih menyayangi Pak Jokowi. Oh, saya sih secara pribadi, Wah. ya secara pribadi tidak ada kebencian pada Not dia. feeling lah ya, Itu Mas. yang Ya. paling harus Cuman di-underline. karena saya lihat sudah kebangetan. Sudah menurut saya ini udah jumawa menurut saya. Jokowi. Ya. Ini kalau Sudah merasa sangat pede bahwa semua orang bisa ditaklukkan. Oke. Tanya sama teman-temannya dia kan teman dekat saya. Lah ya Mas, saya teman dekatnya Prabowo, makanya kita tanya. ya sama juga. Saya sih udah bilang dia tahu apa yang saya omongin kok Iya. ya. Apa, Mas? Maksudnya ya kalau keledai itu ya namanya keledai kalau jatuh 2 kali ke lubang yang sama. Kalau ketiga kali mungkin nggak enak didengarnya itu. Makanya tapi ya saya sih nggak berharap kali. begitu. Iya. Saya nggak berharap begitu. Artinya sebagai teman kan berharap yang baik-baik aja ya. Iya dong, teman. Ya, paling enggak ya apa ya? Saya rasa harus siap kalah dan siap menang juga lah ya. Jadi kalau nanti kalau Mas dia Eros kan senior, semuanya berkawan, ke Pak Jokowi berkawan, Prabowo ke berkawan. Prabowo Loh, berkawan, iya, Anies ke juga Ganjar. saya, Anies juga berkawan. junior saya. Iya. Ya saya juga dia tahu lah, dia dekat, saya dekat. Makanya pusing waktu kemarin tuh. Kok lagunya dipakai, lagu saya kan dipakai tuh ya, yang perubahan. itu. Perubahan. Masa saya harus larang? Kan jadi gini ya, Iya. ya asal jangan buat membangun kriminalitas, ya silakan gitu kan. Jadi menurut saya juga apa sih hal yang kecil itu dipersoalkan kayak gitu. Kalau Kenapa nggak sih? Mas biar adil, Mas harus bikin 3 lagu gitu loh. Masing-masing paslon. Nah, saya buat Pak Ganjar paling nggak gampang lah bikinnya. Nah, yang saya susah busuk buat Mas Prabowo. Gimana gitu ya? Pikirnya Mas. Bikinnya gimana gitu? Nah, Ya gimana gitu ya? apa kira-kira judulnya, Mas? Judulnya bingung saya gitu. Bingung. Namanya bingung. Judulnya bingung. Judulnya Karena bingung. kok kayak apa ya? Nggak masuk nalar saya gitu ya. Oke. Nah, segala yang tidak bisa saya serap dengan nalar saya, maka tidak mungkin saya bisa ekspresikan sebaik apa yang kata nalar saya gitu kan. Mas Kayak Eros, gitu. apa yang kita bisa pelajari dari situasi sekarang yang tadi Mas Eros sudah bicara dari berbagai macam, khususnya untuk masa depan bangsa nih. Generasi-generasi baru yang menonton sekarang dari berbagai macam platform, kok kayak begini politik. Mereka kan boleh mereka tidak suka tapi jangan kehilangan harapan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Satu. sini? Jangan terlalu sering lihat survei ya. Oke. Dan juga jangan terlalu banyak lihat dialog politik yang nggak perlu gitu ya. Contohnya hal-hal yang contohnya melegitimasi. Kalau saya mengajak anak-anak muda ya kritis lah, ayo buka-buka lagi. Kita lihat sejarah lagi gimana Pak Jokowi dari awalnya sampai ya apa-apa yang sudah lakukan. Jangan cuma terkagum dengan jalan tol yang besar itu kan. Nah, dengan pelabuhan yang besar ya, bangsa yang besar itu biasanya satu yang paling penting human capital ya. Oke. Yang lain itu bisa hilang tanpa ada human capital. Nah, anak-anak muda ini jangan terlalu terseret dengan buzzer-buzzer ya yang melegitimasi semua apa yang dilakukan oleh pejabat kita sehari ini. Begitu juga seharusnya objektif juga ya. Contohnya juga sudahlah kebencian pada Anies itu luar biasa ya. Siapa Mas? Ya itu dibangun gitu kan. Ya dibangun di itu. Begitu juga kebencian kepada Pak Mega dan PDIP juga dibangun. Sehingga yang dibangun itu melihat kebencian-kebencian ini. Padahal yang paling penting kan satu ya kan. Melihat track recordnya aja terus itu ya. Nanti kan ketahuan siapa tuh Gibran, gitu. Siapa itu Jokowi, siapa itu Bowo, ya, siapa itu
Mas Ganjar ya toh. Siapa itu Mas Pak Mahfud, Muhaimin dan itu. Nah sekarang ini ada Mas ya. Ada satu strategi yang saya anggap ini cukup nggak bagus ini ya. Ada satu kubu, saya nggak sebut kubunya, tapi kubu itu pasti tahu. Saya tahu siapa politik advisor-nya. Jangan munculkan Prabowo lawan Anies lawan Ganjar. Munculkan sini Prabowo, ya, kan ada Gibrannya, gitu kan. Di sini Megawati, di sana Surya Paloh. Kan kalau di situ kan memang secara polling yang besar di sini pasti kan. Pak Jokowi apapun dengan segala kelemahannya ya, pasti lebih tinggi ya kan. Nah ini kan nggak benar loh. Emang yang mau jadi presiden Pak Jokowi? Nah ini ada polisi seperti itu. Coba lihat deh. Anda perhatikan nanti ya, dari mulai kemarin ya, minggu lalu sampai ke depan nanti. Pasti yang ditonjolkan itu Mbak Mega, Jokowi, Nasdem, Surya Paloh. Nah ini untuk menutupi kelemahan yang sebetulnya ya, Gibran sama Prabowo ya, dibandingkan Mahfud sama Ganjar, ya itu udah rakyat bisa menilai lah ya. Ya, Anies sama Muhaimin saja sudah ini ya. Dan ini kan rada jomplang nih ya. Makanya strateginya dirubah. Jangan di sini ya. Jadi jualan Jokowinya gitu ya. Jualan Jokowinya. Tadi kan nggak bagus. Ayo, monggo kulo jaluk nyebut apa ya? Arahan. Gimana nih jangan sampai ada sandiwara soal ginian. Itu aja. Mas Eros, Ya. kalau diminta misalnya Mas Eros menulis lagu Ya. untuk situasi sekarang, apa kira-kira judulnya, Mas? Ya sebetulnya satu ya. Satu nggak suka lagu yang cengeng mengenai negeri. Iya, Ya, yang toh. berkeringat ya, Kalau ya saya ingin begitu, tapi ya satu ya sebetulnya menerjemahkan apa yang di seorang penyair hebat ya, hanya satu kata, lawan. Lawan. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih. Hanya satu kata, lawan. Wah, top, matur nuwun, Mas. Matur nuwun.